Semuanya kembali lagi bersama saya Resi Aman Patrick. Eh, Hari ini kita membahas di sesi kedua ya, recognizing personal potential and opportunities. Oke, dalam sesi ini kita akan fokus ke personality dan skill untuk menjadi seorang entrepreneur, wirausahawan, eh, produk dan service yang ditawarkan biasanya oleh mereka, dan kita akan meraba sedikit di small business opportunities. Oke, kita mulai di personality and skills. Ini lebih ke personal assessment. Jadi di seorang wirausahawan itu the typical entrepreneur kita bisa lihat dari 5 personality traits yang mereka punya. Yang pertama adalah extraversion. Extraversion dalam arti mereka sangat aktif, sangat proaktif mereka orangnya. Consciousness, mereka itu berarti sangat fokus dalam apa yang mereka lakukan. Ketiga adalah openness, mereka sangat terbuka. Keempat adalah agreeableness, mereka agree dalam suatu hal, dan kadang juga bisa mengkritik, tapi dalam positif, memberikan feedback. Gitu. Dan yang terakhir, kelima adalah neuroticism. Neuroticism ini berarti kembali lagi ke sesi 1 sebelumnya waktu itu, saya pernah membahas tentang having a good knowledge. Jadi punya pemikiran yang bagus, itu tentang neuroticism. Oke, itu adalah personality and skills, personal assessment di satu sisi. Di satu sisi lainnya, ada kita bisa menggunakan the ABC model of attitudes. Pertama adalah affective, how you are being affected by circumstances. Terus ada behavioral, di mana kalian nge-behave, dan ketiga adalah kognitif. Semua ini merangkup sebagai attitude attitude dari seseorang. Saya ada kasih dua link di slide sesi kedua ini tentang quiz yang bisa kalian isi. Itu ada linknya, short personality quiz sama simple personality test. Next, ini ada worksheet juga buat kalian tentang personal assessment. Ini adalah tugas buat kalian. Kita menggunakan yang namanya Ikigai. Ikigai itu artinya sebenarnya adalah konsep Jepang. Ikigai ini adalah formula untuk kebahagiaan dan arti maupun makna. Ini kira-kira berarti hal yang Anda jalani, things that you live for saat ini, atau alasan mengapa Anda bangun di pagi hari ini. What's the reason that you wake up in the morning? For what? What kind of activity and what kind of activities will you do? Nah, kembali di Ikigai ini, Ikigai terdiri dari beberapa faktor. Pertama, kita bisa lihat ada passionnya, kalian passion di mana? What is it that you love? Kalian suka apa? Misi kalian itu apa? Missionnya? What do the people need? Usernya itu, calon usernya need apa yang mereka butuh, vocationnya seperti apa, kenapa kamu melakukan ini, what is it that you being paid for, profesi kamu apa, dan sesuatu yang kamu itu what are you good at, gitu. Itu segala aspek yang dilihat dari Ikigai. Jadi ada 4 basic questions dari Ikigai. What I love, what does the world need, what do you get paid to do for, sama what am I good at. Itu yang kita bisa lihat dari Ikigai. Nanti ada worksheetnya, kalian silakan isi. Oke, terus ada The Golden Circle by Simon Sinek ya. Dia melihat ada 3 pertanyaan yang dasar untuk mengenali diri kalian sendiri dalam personal assessment, yaitu why, kenapa, the purpose-nya itu kenapa kalian melakukan ini, what do you believe in, poinnya seperti itu. Kedua adalah how, caranya seperti apa nanti untuk menjalankan purpose-nya ini, action apa, aksi-aksi apa yang akan kalian lakukan. Next adalah what, resultnya, hasilnya itu apa, what is it that you do, proof-nya ada atau tidak, itu ada di what. Jadi Simon Sinek hanya melihat dari 3 faktor aja untuk personal assessment.
why-nya, purpose-nya kalian, how-nya itu prosesnya, dan ketiga adalah what-nya, result-nya. Kita lihat dari ini personal assessment sudah selesai, kita lihat dari product and service types. Kita bisa melihat bahwa produk dan service itu berbeda, produk dan jasa itu berbeda. Produk adalah sesuatu yang tangible yang kalian bisa pegang dan sentuh. Service itu adalah lebih ke pengalamannya, experience-nya si pengguna itu nantinya untuk mendapatkan si produknya ini. Produknya ini bersifat intangible, sesuatu yang tidak bisa dipegang, tapi melebihi itu dia bisa merasakannya. Gitu. Itu yang ada di service, di jasa. Kita bisa lihat ada kalau di type of consumer products itu ada convenience, seperti barang-barang yang ada pada dasarnya kayak yang kalian butuh seperti toothpaste, magazines, laundries, dan berikutnya. Berikutnya ada shopping, seperti shopping for television, furniture, clothing. Terus ada specialty goods yang lebih spesifik lagi seperti luxury goods atau designer clothing. Terus ada on-site items yang jarang banget kalian gunakan, tapi kalian setidaknya harus punya lah, gitu. Seperti asuransi, gitu. Itu adalah on-site consumer products. Nah, tadi saya udah jelaskan kan product versus service itu apa perbedaannya. Jadi ini di slide kalian bisa lihat di bagian product and service types itu perbedaannya antara produk dan sebuah service, sebuah jasa. Dari segi durabilitas, inventory-nya seperti apa, customer involvement-nya itu seperti apa, operation facility-nya, resource intensity-nya, kualitasnya, reusable atau tidak, sama paten, mengenai patennya. Oke. Jadi dalam produk sendiri itu kalian harus tahu ada istilahnya 4Ps, 4P, atau sampai saat ini sih udah 7Ps ya. Tapi the basic 4Ps adalah produk, terus kedua ada price, ketiga ada place, dan keempat ada promotion. Ini semua yang kalian harus pahami nantinya jika akan berkecimpung di dunia bisnis. Produk apa yang kalian akan tawarkan, dengan harga berapa, pricingnya, distribusinya di mana, itu place-nya, dan gimana cara kalian mempromosikan promotionnya sebuah produk itu nantinya. Itu adalah 4Ps, tapi di saat ini kita udah mengenal 7Ps. Dari 4Ps itu kita tambah people, lalu ada prosesnya, sama physical evidence-nya, bentuknya, semuanya itu ada di situ. Nah, itu ada 7Ps, product, price, place, promotion, people, process, sama physical evidence. Dalam sebuah bisnis nantinya yang akan kalian jalankan, hopefully, itu kalian ada dua basic. Kalian sebagai bisnis yang menjual ke consumer, end user, atau ke bisnis lain. Itu disebut sebagai, kalau to end user itu business to consumer, B2C, terus ada juga business to business, B2B. Gitu. Dan small business opportunities. Oke, di sini adalah dimana kalian bisa tahu ide apa sih yang bisa dipasarkan nantinya, yang bisa dijadikan profit buat kalian. Nah, itu kalian harus mikir dengan matang. Gitu. Kalian harus tahu asumsi dari pemikiran orang-orang lain yang mereka butuhkan itu apa, terus motivasinya itu kalian menjadikan sebagai motivasi. Gitu. Dari sebuah ide apa yang diinginkan oleh konsumer, kalian harus berani mengetahuinya, sehingga itu menjadi motivasi, dan kalian harus lalu mengevaluasi apakah yang dibutuhkan saat ini berbeda dengan nantinya ke let's say 1-5 tahun ke depan, sama atau tidak yang dibutuhkan. Itu yang bisa menjadi suatu titik untuk kalian mendirikan sebuah usaha, small business saja lah, starting from the very bottom dulu, gitu. Meraba-raba market pasar terdekat. Sekiranya itu saja dari saya untuk sesi kedua. Nanti saya akan menjelaskan untuk
kuisnya sama soal sesi kedua ini. Terima kasih. Sesi kedua untuk soal diskusi ya sama kuisnya. Ini kita sesi 2 ini adalah recognizing the personal potential dan opportunities. Oke, kita akan bahas tentang ikigai. Soalnya adalah ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah kegiatan apa yang benar-benar kamu sukai? Silakan kalian jawab. Yang kedua, keahlian apa yang benar-benar dapat kamu kuasai? Yang kedua, ketiga adalah apakah keahlian tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhanmu? Keempat, seberapa besar dunia ini membutuhkan keahlianmu itu? Dan yang terakhir, nomor 5, bidang bisnis apa yang sesuai analisis ikigai Anda? Itu adalah soal diskusi untuk sesi 2. Kita sekarang bergerak ke soal quiz di sesi 2. Ini kembali lagi pilihan ganda A, B, C, D, E. Kalian bisa jawab nanti, materinya akan diberikan ke kalian. Yang pertama adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakan dengan orang lain adalah. Pertanyaan kedua, yang bukan cara-cara berpikir positif untuk maju dalam dunia berwirausaha adalah. 3, yang bukan termasuk kelebihan wirausaha adalah. 4, yang bukan termasuk etika wirausaha secara umum adalah. Dan yang terakhir, kelebihan yang bisa didapatkan oleh wirausahawan kecuali. Nah, itu kalian tinggal isi aja A, B, C, D, atau E. Oke, terima kasih. Sekian untuk sesi kedua.